Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Sintia Aryani dan rekan-rekan saya bernama Muhammad Adi Zaki Zahran, Muhammad Fajri Permana Haryanto, Arhan Malik Arasid, Fajri Zulhudua, Fadila Olifatunisa, Nabila Putristiono, Dias Erinawati, Johana Chandra Kasih Silahi, Intan Suci Ramadini. Pendidikan adalah segmen terpenting dalam upaya pembentukan bangsa yang besar dan maju. Dengan adanya pendidikan pembentukan karakter, siswa tidak hanya cermat pengetahuannya, tetapi juga cermat emosionalnya. Namun, saat ini performa pendidikan karakter telah menurun yang ditandai dengan maraknya bullying. Perundungan atau bullying merupakan salah satu tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, psikis, mental, maupun spiritual. Sebagai perilaku yang agresif, pelaku bully tidak dapat diabaikan begitu saja. Pelaku bully harus mendapatkan bimbingan yang tepat dari orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Cara yang dapat dilakukan adalah memberi bimbingan khusus berupa bimbingan disiplin kepada pelaku bully. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung berupa informasi mengenai yang pertama, faktor utama pembentuk sifat bully. Yang kedua, pengaruh guru dalam memberi bimbingan kepada pelaku bully. Yang ketiga, menambah wawasan tentang bentuk-bentuk bullying dan dampak buruknya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ada penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 4, yaitu survei, interview, observasi, dan kuesioner. Yang pertama, survei. Survei ialah metode yang bisa menyediakan sumber data dan wawasan. Yang kedua, interview. Interview ialah tanya jawab peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai. Selanjutnya, observasi. Observasi ialah suatu pengamatan atau pengujian pada objek tertentu untuk mengumpulkan fakta, data, hingga nilai dari objek tersebut. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner ialah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan memberikan beberapa pertanyaan yang diberikan melalui media online atau Google Form yang harus dijawab oleh para responden. peran guru dalam mengatasi kasus perundungan atau bullying. Dari pembahasan wawancara yang kami lakukan, disimpulkan bahwa semua guru melarang adanya kasus pembulian karena perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi korban. Maka dari itu, bimbingan dari guru di sekolah sangatlah diperlukan untuk mencegah kasus bullying yang terus terulang. Salah satunya bisa dengan pendekatan kepada siswa, memberikan edukasi tentang bullying, melakukan pengawasan pada anak-anak yang berpotensi menjadi pelaku ataupun korban bullying, dan juga melakukan pembinaan secara kerohanian kepada siswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil presentase kuesioner yang sudah saya berikan kepada responden. Dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda sebagai guru mampu mendeteksi adanya tindakan bullying di sekolah? Dari 20 responden menjawab 18 orang ya, 1 orang tidak, 1 orang lagi kurang tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Anda sering melihat guru lain di sekitar Anda yang memandang sebelah mata tentang perilaku bullying? Dari 20 responden, 20 orang atau semuanya menjawab jarang. Tapi sering 0, sangat sering 0. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah banyak guru yang mengedepankan edukasi tentang bullying di sekolah? Dari 20 responden, 2 orang menjawab jarang, 11 orang menjawab sering, 7 orang menjawab sangat sering. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Anda sering menerima pengaduan dari murid atau wali murid tentang bullying? Dari 20 responden, 17 orang menjawab jarang, 3 orang menjawab sering, 0 menjawab sangat sering. Berikutnya adalah, apakah murid dapat memahami dampak dari bullying? Dari 20 respon, 4 menjawab tidak paham, 16 menjawab paham, dan 0 sangat paham. Selanjutnya adalah,
apakah murid dapat memahami dampak dari bullying? Dari 20 respon, 4 tidak paham, 16 paham, 0 sangat paham. Selanjutnya adalah, apakah di tempat Anda mengajar pernah ada kasus perundungan atau bullying? Dari 20 respon, 15 menjawab iya, 5 menjawab tidak. Pertanyaan berikutnya, apakah guru sering menindaklanjuti perilaku bullying yang terjadi di sekolah? Dari 20 respon, 1 menjawab jarang, 12 menjawab sering, 7 menjawab sangat sering. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah rata-rata siswa mengalami penurunan proses belajar setelah menerima perundungan atau bullying? Dari 20 respon kami mendapatkan 18 menjawab iya, 2 menjawab tidak. Hasil form kuesioner menyatakan bahwa kecenderungan bullying siswa yang terjadi di sekolah adalah sekitar 75%. Artinya kecenderungan perilaku bullying termasuk dalam kategori yang parah. Data menyatakan bahwa 90% dampak dari perilaku bullying mengakibatkan anak tersebut mengalami penurunan proses belajar. Tidak hanya itu saja, bahkan sang korban bullying mengalami depresi berat atau mengalami kerusakan mental. Dan sangat disayangkan sekali, data kuesioner menyatakan bahwa 85% guru jarang menerima laporan tentang masalah bullying yang kerap terjadi di sekolah. Itu artinya ada banyak anak korban bullying yang masih ragu untuk melaporkannya ke pihak sekolah. Namun walaupun tindakan bullying masih marak terjadi di dunia pendidikan, akan tetapi data kuesioner menyatakan bahwa 95% guru menindaklanjuti kasus bullying tersebut. Itu artinya guru masih ada rasa peduli terhadap kasus perundungan atau bullying tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.